Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Hadirin muhtaramin, sadat ulama, hadaratul mustasyarin, ru'asa syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, rekan-rekan pengurus Persatuan Ulama yang hadir secara fisik, Pak Sekjen, Dr. Insinyur Hilmi Faisal, Kiai Manan, Pak Andi Najmi, Pak Bina, Kiai Mustafa Akil Sirod, Dr. Akil Irham, Mas Rumadi, Mas Aziz, dan seluruhnya, tidak mungkin saya sebutkan semuanya, dan para peserta acara ini melalui virtual yang berbahagia. Sungguh merupakan saat yang sangat membahagiakan saya dan mengharukan sekaligus ketika buku ini kita bicarakan, kita diskusikan, bukan berarti hanya minta pujian atau sanjungan, justru yang lebih saya tunggu, saya nanti-nantikan adalah kritik, saran, masukan, naqd, dan silakan atensi, kritik, meluruskan kalau ada yang salah. Saya tunggu semuanya dari semua pihak. Ketika saya masih di Lirboyo, saya masih sebagai santri yang santri kitab kuning lah. Alhamdulillah, Alfiyah hatam, begitu pula lebih dari Alfiyah Mughnil Labib, Usul Fiqh atau Syarat hatam, lebih dari itu Ghayatul Wusul, Fathul Mu'in hatam, lebih dari itu Fathul Wahab, ilmu mantik hatam, lebih dari itu ada lagi Du'al Mubham, dan Balaghah bukan hanya Baiquniyah tapi Uqudul Juman. Semuanya ngaji pada Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Mahrus Ali. Itu merupakan bekal alat pertama. Tapi sama sekali tidak ngerti untuk apa alat itu. Kemudian saya pindah ke Krapyak sambil kuliah di Fakultas Adab IAIN Jogja, ngaji dengan Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Ali Maksum membuka wawasan saya bahwa alat yang sudah kamu kuasai itu untuk ini, untuk membaca kitab-kitab induk atau yang harus dibaca, sehingga kamu mempunyai visi misi, bukan hanya pembaca tapi juga punya ide, punya gagasan, punya misi ke depan. Kiai Ali Maksum mempunyai kitab yang sangat banyak, antara lain yang paling masih saya ingat, yang saya baca Fajrul Islam karang Ahmad Amin, Duhal Islam, Dzul Islam. Itu milik Kiai Ali Maksum pribadi. Malah saya kalau membaca rebutan dengan Pak Masdar, berebut duluan bukunya itu dengan Pak Masdar dan Pak Asad almarhum Asad Ali ya. Ali Asad bukan Asad, Ali Asad ya. Nah, itu masih belum matang betul saya. Begitu pindah ke Ummul Qura di Mekah, di sana saya menimba ilmu dari ulama dari Al-Azhar, karena Fakultas Suludin hampir 99% dosennya dari Al-Azhar. Ada dari Syria 1-2, ada dari Jordan, ada dari Irak. Dari Saudi hanya yang ngajar fikih dan ngajar mawarith. Yang lainnya akidah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, itu semua dari Al-Azhar. Sampai apalagi filsafat tasawuf semua dari Al-Azhar. Termasuk yang uji saya 3 orang ini juga hanya 1 orang dari Saudi. Nah, di sana saya betul-betul terbuka wawasan bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah. Islam membawa misi peradaban, Islam membawa misi thaqafah dan hadarah, bukan hanya akidah wa syariah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilma thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Itu setelah di sana saya tahunya seperti itu. Waktu di sini saya belum paham itu. Nah, lebih ringkas sajalah. Lebih lagi setelah saya kenal dengan Gus Dur. Lebih sekali saya belajar dari beliau ilmul ahwal, memahami kondisi, memahami bi'ah, memahami zaman yang sedang kita berada ini. Itu dari Gus Dur, namanya ilmul ahwal kalau dalam tasawuf, dalam arti yang lebih luas. Gus Dur lah yang ngajari saya memahami situasi, memahami kondisi yang sedang
kita berada. Bahkan Gus Dur meletakkan orang sangat tepat. Kalau Muhaimin di sini, Alwi Syihab di sini, kalau Kang Said di sini. Itu sangat pandai Gus Dur meletakkan orang. Karena apa? Karena beliau tahu tentang ahwalun nas wa ahwal bi'ah. Ahwalun nas masing-masing yang dia teman yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh teman-temannya, dan kondisinya seperti apa. Kalau Kang Said jangan di partai, kira-kira itulah. Kalau saya dengar jangan di partai, di sini tempatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya boleh dibilang memahami betul tentang kegunaan, manfaatnya disertai saya ini setelah saya bertemu dengan Gus Dur. Itu yang beliau mengajari saya tentang ilmul ahwal. Jadi saya murid Gus Dur bukan murid ngaji kitab, tidak ngaji pada Gus Dur, baca kitab, tidak, tapi menganalisis sesuatu dengan apa? Dengan nazroh hakikiyah, dengan pandangan hakiki, realistis yang sebenarnya. Itulah Gus Dur yang saya kenal. Terutama pembimbing saya juga telah banyak memberikan membuka intelektualitas saya, itu Profesor Dr. Mahfud Ahmad Khofaji. Itu terkenal, warga Khofaji itu semuanya ulama. Warga Khofaji, banyak penulis yang bergelar Khofaji, marganya Khofaji. Nah, yang membimbing saya namanya Mahfud Khofaji, ada Abdul Mun'im Khofaji, ada Ahmad Khofaji, dan seterusnya. Semuanya dari Al-Azhar. Ketika mengajukan judul ini, Pak Rumadi, Ustadz saya atau musyrik saya tersenyum. Ngapain kamu judul ini, katanya. Saya ingin menjawab kritikan, bahkan caci maki tasawuf. Saya ingin paham betul di mana sih kelemahannya, atau di mana sih titik-titik kelemahan tasawuf sampai dikritik, dicaci maki oleh orang Wahabi itu, bahkan dikafirkan. Saya ingin tahu. Setelah itu coba saya ingin objektif membelanya atau bersikap objektif setelah sebenarnya seperti apa. Oh, kalau itu oke, saya dukung. Akhirnya musyrik saya Mahfud Khofaji mendukung, dan saya study tour ke Mesir 1 bulan. Saya ikut zikir beberapa tarekat dan memasuki beberapa maktabah Ahmad Taimur, yang di sana masih ada buku tulisan Al-Hallaj asli tangannya, dan masih ada tulisan bukan Suradi, Abdul Ghani An-Nabulsi, itu juga masih ada tulisan tangannya, itu di maktabah Ahmad Taimur, atas rekomendasi dari musyrik saya. Kalau enggak bisa masuk ke perpustakaan itu. Alhamdulillah setelah cukup lama nulis ini, 4 tahun, cukup bosen juga sampai ambeien, sampai kena ambeien, dan ya beberapa penyakit datang lah, antara ambeien yang saya ingat. Dengan memelihara anak saya 3 waktu itu, anak saya 4 tapi yang paling akhir sudah selesai. Yang 3 itu Muhammad, Nisrin, Rehab itu bersama-sama berkembangnya anak itu ketika saya lagi menulis ini. Betapa repotnya. Padahal di sana perempuan tidak bisa keluar dari rumah. Jadi beli garam pun harus saya. Buang sampah pun harus saya. Semua dari saya. Apalagi yang berat-berat. Buang sampah 1 plastik pun harus saya yang keluar. Nggak boleh aib jelek kalau perempuan keluar dari rumah itu. Nah itu betapa repotnya lah. Pembantu nggak ada pembantu. Nah, alhamdulillah lulus, diuji di depan 3 profesor, Mahfud Khofaji, Barokat Abdul Fattah Duwaidar, dan Nafi' Ulayyan, yang dari Saudi. Cuma hanya memeriksa nahwu, sorofnya, struktur bahasa yang dari Saudi itu. Di antara yang paling penting untuk sebelum saya silahkan Pak Fakhri Ali mengomentari buku ini. Pertama, banyak sekali orang salah paham. Mohon maaf. Tasawuf itu ada 2, falsafi dan amali. Itu kurang tepat. Tasawuf itu tidak mungkin amali. Tasawuf itu bicara hati. Kalau amali akhlak namanya. Kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga, itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik. Jadi tasawuf itu adalah pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini, bukan amali. Tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu maqamatil qulub wahwaliha. Akhlak itu suluk,
perilaku. Jadi tadi ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'ziyal mauta, iyadatul mardha, birrul walidain, itu akhlak, bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Nah, yang kedua, kitabnya beda, kitab akhlak kitab tasawuf beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis Minhajul Abidin itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra-tasawuf. Metodologi ibadah agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau ihya itu sudah tasawuf sudah. Begitu pula tasawuf laisa katsiratul ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam, baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan, itu bukan tasawuf, bukan. Itu katsratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham, bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus, baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati, belum. Baru mengkatsratul ibadah, mustahabbat, menawafil, mustahabbat. Silakan itu kita amal, kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan, bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Albuni, Mujarobat, Ad-Duraibi, apa? Wafak ya, itu ilmu hikmah. Ada ilmunya sendiri. Ada ilmu sendiri dan betul ilmu, enggak ngomong kosong, betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit, ini air sembuh, itu betul ada itu, betul ada. Orang nggak punya anak, kemudian didoakan oleh satu kiai punya anak, itu betul ada terjadi. Tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf, bukan. Tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Afifi, at-tasawwuf thawrah ruhiyah, revolusi spiritual. Itulah tasawuf. Dalam arti tasawuf dinamis, tapi itu sangat progresif. Tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua, sampai kalau Imam Ghazali 14. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Itu rekodnya Qadiriyah itu. Berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Afrili ahli sejarah tahu kan. Nah itu. Nah, merupakan revolusi spiritual dalam arti bagaimana kita memahami hubungan antara Allah dan alam sampai nanti pada kesimpulan bahwa semua yang ada ini adalah tidak lain hanyalah tajalli dari wujud yang mutlak. Alam semesta ini terutama manusia, wabil khusus manusia, merupakan tajalli, manifestasi dari wujuduhul mutlak al-mujarrad an ismul idhafat, the absolute one existence without relation. Allah, hanya Allah yang wujud mutlak itu. Kita ini semua adalah tajallinya. Ayo kita renungkan sebentar. Kalau kita merenung sebentar, kita ini siapa? Kok ada ya alam, ada gunung, ada laut, ada langit, ada matahari. Siapa itu? Apa itu? Kok ada matahari? Kok ada langit? Kok ada gunung, ada laut, kok ada saya, kok ada manusia? Apa ini? Coba direnungkan sebentar. Jawabannya paling akhir, itu semua tajalliyatillah, tajalliyati dzatillah, manifestasi dari zat Allah yang mutlak. Karena yang mutlak nggak bisa kelihatan, beginilah manifestasinya. Ini manifestasi wujudnya Allah yang mutlak itu, yang tanpa awal tanpa akhir, yang tanpa ujung tanpa huwal awal wal akhir, huwal zahir wal batin. Itu ya ini kita tajalnya ini. Manifestasi bukti bahwa Allah itu ada ya kita ini. Bahwa Allah itu wujud. Maka wujud cuma satu, wujudullah. Kita ini mawjudat yang diadakan. Kalau wujud hanya Allah yang wujud itu. Kita ini mawjudat. Hitungan hanya satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah kalau 1, 2, 10, 20 yang dihitung. Ma'dudat, adad wahid. Tapi yang banyak adalah ma'dudat, wujud satu. Yang banyak maujudat. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, saya udah sadar, saya tajallinya Allah. Wah sudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah cemas. La yakhafuna laumata laim. Gak gubris, gak apa gubris apa? Enggak peduli dengan orang yang mencaci maki, bully,
Satu lagi, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, disanjung tidak sombong, dicaci maki tidak minder. Kalau sudah sampai sadar, saya ini adalah tajalli min tajalliyatillah. Begitu yang lain juga tajalli min tajalliyatillah. Oleh karena itu, asma Allah yang 99 itu kebanyakan beroposan. Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhal, Al-Hadi, Al-Dhal, Al-Basit, Al-Qabid. Jadi apa? Artinya apa? Semua yang wujud ini tidak keluar dari asma Allah. Enggak bisa keluar dari asma Allah. Apa Allah hanya menciptakan burung merak, burung perkutut, ikan arwana, ikan koi saja? Apa yang menciptakan cacing dan kecoak siapa? Apa Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja? Yang menciptakan Fir'aun dan Abu Jahal siapa? Apa Allah menciptakan yang putih, yang langsing, yang cantik? Yang menciptakan yang asmar siapa? Baik, jelek, hak atau batil itu bahasa agama. Hak dan batil bahasa agama, baik, jelek bahasa akhlak, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih sempurna dari yang ada ini. Yang ada sudah paling sempurna. Ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Namrud. Itu yang paling sempurna sudah. Ada hidung mancung, mohon maaf, ada dubur, mohon maaf. Ada mata indah, ada pipi yang cantik, ada dubur yang yang menurut kita dilihat gak pantas. Tapi kacamata Allah, nadra haqiqiyah, nadra minal mala'il a'la, semuanya baik. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu kalau sudah seperti ini, la yakhafuna laumata laim, la khaufun wala la khaufun alim wala hum yahzanun, likaila ta'sau ala ma fata wala tafru bima atakum. Sedikit tentang isi dari buku ini. Pertama yang berbicara tentang maqamat, Dzun al-Misri wafat tahun 245. Kemudian diteruskan begitu beliau bicara ma'rifat, diteruskan oleh Ibu Al-Bustami bicara ma'rifat dan fana. Tapi mulai syatohat juga, masih belum ilmiah tapi masih syatohat. Diteruskan oleh Al-Hallaj bicara fana dan hulul, udah mulai ada filsafatnya, udah mulai ilmiah, udah mulai runtut bahasanya. Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi bicara tentang tauhid yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Setahu saya tentang tadi pengembaraan manusia mencari kebenaran, tidak ada seperti logikanya Imam Abul Qasim Junaidi. Enggak Yunani, enggak Romawi, enggak Persia, enggak Mesir. Artinya enggak Yunani kuno, enggak Mesir kuno, enggak Persia. Abul Qasim Junaidi dalam pengembaraan mencari tauhid luar biasa. Silakan baca nanti. Itu Abul Qasim Junaidi Baghdadi. Bahkan beliau mengatakan as-sufi kalma'i la launalah launuhu launu inaih was-sufi ibnu waqti. Sufi itu enggak punya warna seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya merah, kelihatan merah, tempatnya biru, dan biru, dan hijau, hijau. Artinya apa? Sufi itu dinamis dan bisa memahami segala sesuatu. Itu seperti air enggak punya warna tertentu. Dan Sufi adalah ibnu waqti. Sufi adalah anak zamannya yang nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pak Fakhri, ngambil dari Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu tauhid. Lebih mendalam lagi, sebenarnya bukan lebih mendalam. Diteruskan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Bukan Suhrawardi yang punya Al-Ma'arif, bukan. Ada lagi Suhrawardi yang Al-Maktul yang dieksekusi oleh oleh anak Salahuddin Ayyubi namanya Malikus Saleh. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan tauhid dalam Ihya Ulumuddin tidak sedalam Abul Qasim Junaidi, tapi mempermudah dalam Mishkatul Anwar, dalam Ihya, kemudian di kitabnya Al-Madnun li ghairi ahli memperjelas apa yang dimaksud oleh Abul Qasim Al-Junaidi. Kalau yang paling dalam, Imam Junaidi yang paling dalam. Nah, puncaknya nanti setelah sampai kepada Asy-Syekhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatamul Auliya Ibnu Al-Muhammad Ibnu Arabi, itulah sempurnanya jenjang tasawuf. Ketika beliau mengatakan wahdatul wujud, all in God, bukan God in all, all in God. Semuanya adalah di dalam wujud Allah. Wujud semuanya ini di dalam wujudnya Allah. Karena kita ini hanya manifestasinya, kira-kira gitulah. Ya nggak bisa diterangkan secara sekarang saya terangkan paham, nggak bisa. Saya bisa paham begini 2 tahun.
Gampangannya gini, gampangannya gini, ringkas saja. Waktu itu mohon maaf, saya ngajar ini, Pak Harun Nasution ngintip dari jendela. Waktu itu paskanya masih gedung lama itu. Begitu selesai saya dipanggil, semua bimbingan saya 8 orang tasawuf ambil pagel semua. Jadi Pak Nur Ali dari Jambi, Sumanta dari Cirebon tuh, itu pindahan dari Pak Harun Nasution tuh, pindah ke bimbingan saya. Saya nggak bisa menjelaskan katanya. Saya paham tapi nggak bisa menjelaskan pada mahasiswa. Ente ini enak, bicaranya enak sekali. Gini saja, gampang. Allah sebagai zat yang mutlaqah tadi absolut, hanya sendirian. Tidak mengenal dirinya sendiri, nggak mengenal. Dengan dirinya sendiri tidak tahu Allah waktu itu. Tapi waktu itu bukan berarti waktu betul loh. Ini ketika saya menceritakan saja, ada waktu, ada kemudian, ada seterusnya. Ini ketika saya menceritakan. Hakikatnya di sana nggak ada kemudian, nggak ada waktu itu. Allah az-zatul mutlaqah, al-mujarradah, an-nisb idhafat, the absolute one existence without relation, itulah hadratil ahadiyah. Hadrah yang maha tunggal. Dengan dirinya sendiri pun nggak tahu, cuma satu. Kemudian dia ingin tahu, siapa saya ini? Langsung ada dua. Yang melihat dan yang dilihat. Yang tahu dan yang diketahui. Setelah dia tahu, oh ternyata saya ini Ar-Rahman, Rahimul Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Barul Musul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatur Alimul Qabidul Basit, Al-Khafidul Rafi'ul Izzul Mudhillul Samil Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Halimul Adlul Ghafur Syakur, Alil Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil, dan surah Asmaul Husna itu. Oh, saya ini Khaliq, pencipta. Oh, saya ini Alim yang Maha mengetahui. Oh, saya ini Qadir yang berkuasa. Dan setelah tahu saya Qadir, saya Khaliq, mana makhluknya? Tidak sekali-kali bernama Khaliq harus ada makhluknya. Enggak sekali namanya alim harus ada maklum, objek yang diketahuinya. Begitu ada Khaliq, langsung ada makhluk. Begitu ada alim, makdurnya ada. Begitu ada rozik, marzuknya ada. Yang direzeki ada. Maka wujudlah semua dalam entitas-entitas laten. Atau bahasa antabita ya. Antabita, itu bahasa apa itu? Antabita. Atau al-a'yanus tsabitah, alam arwah. Kalau kata mubalig gitu, kalau balik gampangan mubalikan. Kalau balik bahasa gampangan. Semua yang wujud ini makhluk, relasinya Asmaul Husna tadi jadi satu ketika masih entitas laten. Laten itu apa? Ats-tsubut bainal wujud wal adam. Dikatakan ada belum ada, dikatakan belum ada sudah ada. Mereka itulah yang jawab bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab bala syahidna, itu ketika masih a'yanus tsabitah, masih entitas laten. Nah, dari entitas laten ini mau turun ke alam materi tajalli melalui nuqtah markaziyah, point center. Apa itu? Nur Muhammad. Kalau Kristen the Logos, kalau Yunani the Nous, kalau kita Islam Nur Muhammad. Semua yang ada ini mau wujud tajalli menjadi materi, menjadi nyata ini melalui Nur Muhammad. Makanya laula kama khalaqtul aflak. Dari Nur Muhammad itulah proses tiga proses. Tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, degradasi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah kita ini semua dan alam semesta ini. Kesimpulannya, wujud itu cuma satu. Yang banyak adalah maujudat min tajalliyatillah. Kira-kira itu ringkasnya lah. Kalau tadi nggak mungkin paham sekarang, saya aja paham di 2 tahun. Kamu sekarang nggak bisa terangkan terus paham nggak? Nah, ada yang salah sedikit, salahnya agak fatal di halaman 270, agak fatal itu. Apa? Ditanyakan ya. Nah, itu fahuwa haqqun masyhud fi khalqin mutawahhim. Esensi sang hamba salah. Esensi Allah ada esensi yang hak, yang dipersaksikan dalam diri makhluk. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi esensi Allah ya, jangan esensi hamba. Esensi yang sang hamba salah. Esensi Allah adalah esensi yang hak yang dipersaksikan dalam diri makhluk, yang diimajinasikan atau dihayalkan. Gini, kalau kita lihat semua ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah, ini tajalli Allah. Dan yang namanya Mustafa mana? Yang namanya keimanan mana? Maka Allah itu nyata, keimanan, imajinasi. Wujud Allah itu nyata. Wujudnya keimanan, wujudnya Kiai Mustafa, imajiner, imajinasi.
sampai segitu. Kalau sudah sampai kepada tajalli, ya nggak paham sekarang, saya yakin nggak paham ya, gitu lah. Jadi itu salah itu. Jadi kalau sudah sampai ke tajalli, yang kelihatan mata ini Allah, makhluk mutawahim, imajinasi makhluk itu. Karena semua tajalnya Allah, semua tajalnya Allah, tajalnya Allah, tajalnya Allah. Lalu terus yang namanya Pak Bina mana? Yang namanya Pak Agil Irham, namanya Pak Andi mana? Mutawahim, khayalan itu. Yang hakiki Allah sebenarnya. Kira-kira itu. Saya tunggu kritik, saran, masukan, atensi dan seterusnya. Monggo dari dari Pak Fahri Ali, dari Profesor Kautsar Azhari, dari Gus Ali Masyuri. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Saya takut waktunya terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Saya kira ceritanya menarik ya, mulai dari proses bagaimana disertasi ini ditulis sampai tadi beliau juga menjelaskan hal-hal yang substantif terkait dengan buku ini. Saya langsung aja untuk berikutnya saya serahkan ke Pak Fahri Ali. Beliau sudah menulis tulisan yang cukup panjang, ada 12 halaman. Bahkan kalau boleh nanti saya minta untuk Tatswirul Afkar, Pak Fahri. Tulisan ini. Ya. Saya minta begini. Karena Anda minta, saya minta lagi. Supaya saya paling belakang aja. Oh gitu. Boleh. Oke, ya. Boleh Pak Fahri minta yang terakhir. Oleh karena itu untuk penanggap yang pertama saya akan memberikan ke Gus Ali dari Tulangan Sidoarjo. Gus Ali sudah tersambung? Gus Ali? Oke, assalamualaikum. Ya, monggo Gus Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiliyakil aghyar akibab biasa. Sayyidina Muhammadin wa alihil adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ibadih. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Profesor Dr. Said Agel, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Buku yang Bapak tulis sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan menjadi daya stimulan bagi para kiai, santri untuk bergerak maju, mempunyai tradisi menulis, mempunyai daya baca yang kuat, agar Islam di Republik ini menjadi penentu kebijakan, tidak sekedar terpojok di alam-alam pembangunan. Buku yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, karya beliau Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, terdiri dari 7 bab, 395 halaman. Merupakan karya hebat di bidang tasawuf. Kelebihan buku ini terutama terletak pada kelengkapan materi dan mampu mengangkat sejarah, teks, dan pemikiran kekasih-kekasih Allah. Dari Dunnun Al-Misri, Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, minta saran dan kritik. Dalam dunia akademik, ada satu prinsip yang penting untuk diperhatikan. Kebaruan, novelty. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian.
Maka kunci utama novelty adalah kemampuan membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah bentuk meragukan atau skeptis. Maka segala sesuatu harus dilakukan. Itulah cara untuk menentukan suatu originalitas. Asli atau enggak bisa diuji dalam ini. Buku ini sangat menarik dengan memberikan pembahasan mengenai perihal yang sangat bagus tentang pemahaman eksistensial seorang muslim. Yakni bagaimana mengenal Allah dengan cara bersahabat dengan alam semesta. Dari sisi topik pembahasan, buku ini sangat bagus. Isinya mengajak orang Islam untuk menyempurnakan keislamannya melalui pemahaman dan pengenalannya ke alam semesta. Perlu diketahui dan digarisbawahi, manusia modern sangat membutuhkan pemahaman dan pemaknaan eksistensial ini agar mereka tidak tercerabut dari akar kemanusiaannya. Hanya saja, buku ini akan tambah bagus, akan tambah baik jika dilengkapi dengan penguatan tentang nilai kebaruan dalam pembahasan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperkuat titik celah antara apa yang seharusnya versus fakta empirik atau data fakta. Titik inilah yang kemudian harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar untuk menghasilkan temuan-temuan penting dalam pembahasan buku. Prinsip kebaruan di atas memiliki kaitan dengan konsekuensi kontribusi sebuah kajian keilmuan. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru hingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Nah, buku ini menarik karena mampu menyajikan berbagai pendapat para ahli tentang tema-tema tertentu. Pemaparan gagasan para ahli ini membawa kita kepada situasi seakan-akan kita berada di tengah-tengah mereka. Namun sayangnya untuk kepentingan lebih jauh, yakni terkait apa kontribusi penting pembahasan buku ini pada konsep atau keilmuan atas pembahasan serupa belum kuat tergambar. Akar masalahnya adalah karena buku ini miskin pandangan internal penulis yang dilahirkan dalam merespon gagasan-gagasan para ahli di atas. Karena itu saran saya, untuk menghasilkan nilai kebaruan yang baik dan kontribusi yang benar, buku-buku tasawuf seperti karya Kiai Said Akil ini penting memulai pembahasan dengan mengkaji fenomena sekitar yang terjadi di sekitar kita. Sekitar Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Lalu dari telah atas fenomena sekitar yang terjadi, lalu pembahasan bergerak pada pemetaan teori atau konsep tentang apakah sudah ada penelitian sejenis yang membahas topik yang sama. Jika sudah ada penelitian yang sama, persis pembahasannya, mulai temukan apakah kondisi pada penelitian tersebut sama dengan kondisi pada fenomena yang Anda amati. Jika kondisi tersebut tidak sama, maka kemungkinan penelitian kita mengandung unsur novelty. Dari situ lalu kontribusi sebuah karya bisa diperkuat. Salah satu bab yang cukup menarik dan mengagumkan terdapat pada bab ketiga. Yang di bab tersebut pengarang mengulas secara panjang lebar tentang tauhid menurut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Surawardi. Ini sangat menarik. Semoga Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot senantiasa sehat dan panjang umur. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Darda radhiyallahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, da'watul mar'il muslimi li akhi bidarril ghaibi mustajabah. Inda ra'si malakun muwakkalun
kullama da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Riwayat Muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya sama muslim dari kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang selalu diutus. Dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Terbitnya buku ini merupakan sumbangan berharga bagi kemajuan dan kejayaan Islam di Republik tercinta ini. Mengantarkan kita semua istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga Kiai Said Akil Sirot senantiasa sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bagi Kiai Said, insyaallah, dan menjadi daya stimulan bagi generasi muda Islam, para kiai, para gus, para ustadz untuk mempunyai tradisi menulis. Mudah-mudahan sebelum apa yang saya sampaikan dijadikan nilai tambah. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan Kiai Said senantiasa sehat, berkah dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Ali. Saya gak menyangka komentar Gus Ali kayak apa ya? Kayak iya betul, kayak ujian akademis gitu. Saya gak menyangka ada komentar tentang novelty gitu. Ini luar biasa, kiai tapi beliau punya wawasan tentang novelty, tentang cara bertanya, problematisasi akademik dan lain sebagainya. Saya kira bagus sekali Gus Ali dan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berkarya menulis. Saya kira Gus Ali punya semacam, kalau Gus Ali menyuruh orang untuk menulis itu benar gitu. Karena Gus Ali saya baca komentar-komentarnya, opini-opininya itu selalu beliau tuangkan di Jawa Pos, di berbagai macam tempat yang saya kira orang seusia beliau tapi masih mau menulis itu luar biasa. Mestinya yang muda-muda itu malu lah gitu, maksud saya begitu. Nah berikutnya kami serahkan ke Profesor Kausar Azhari Nur. Kita tahu bahwa Profesor Kausar ini salah satu akademisi di Indonesia yang mendalami pikiran-pikiran Ibnu Arabi misalnya, bahkan beliau menjadi salah satu anggota dari Ibnu Arabi Society, ya, perkumpulan orang-orang yang mendalami pemikiran Ibnu Arabi, dan beliau sudah menulis tulisan juga yang cukup panjang, ada sekitar 14 halaman. Bahkan di pembukanya itu beliau juga mengungkapkan misalnya pernah berguru dengan Kiai Said, mengaji tentang Fususul Hikam misalnya. Nanti mungkin Pak Kausar bisa cerita soal itu, dan beliau mengulas secara mendalam, kemudian secara akademik dengan catatan-catatan kaki yang otoritatif, yang saya nggak tahu Profesor Kausar Azhari ini masih punya ketekunan yang luar biasa untuk mendalami persoalan-persoalan seperti ini yang mungkin tidak banyak orang yang concern dengan ilmu seperti yang digeluti oleh Profesor Kausar Azhari Nur ini. Kami persilahkan Profesor Kausar, apakah sudah bergabung? Oke. Ya, silakan. Kedengaran ya? Silakan. Tolong beritahu kalau suara saya kurang jelas. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para warga Nahdliyin, semua yang hadir dan semua yang bergabung dalam acara ini, mudah-mudahan catatan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama kali saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada guru saya yang saya kagumi,
yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj, yang merupakan guru yang saya kagumi. Ya, saya merasa beruntung bersama teman-teman pernah belajar Fususul Hikam di bawah bimbingan beliau beberapa tahun yang lalu. Semoga Allah memberi beliau balasan yang berlipat ganda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama yang genap berusia 95 tahun, ya. Semoga Nahdlatul Ulama semakin banyak memberikan sumbangan bagi peradaban intelektual dan spiritual yang menampilkan wajah Islam yang ramah, damai, dan sejuk, ya. Jika saya tidak salah, ya, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tetapi bukan hanya sebagai organisasi Islam terbesar, tetapi juga organisasi Islam yang paling getol terhadap tasawuf atau paling akrab, ya, dengan tasawuf. Dalam sejarah Islam, sejauh yang saya ketahui, para sufi adalah kelompok yang paling bersemangat menebarkan Islam atau wajah Islam yang damai, yang sejuk dan menjejukkan, yang bukan hanya diterima oleh orang-orang Muslim saja, tetapi juga bisa diterima oleh orang-orang non-Muslim. Gitu. Jadi, saya kembali kepada judul, ya. Saya akan memberikan catatan berdasarkan buku dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya saya ingin tahu disertasi asli Pak Said gitu dalam bahasa Arab. Kalau saya tahu, saya mungkin lebih bisa mungkin, ya, kalau dibilang mengoreksi mungkin kurang bagus, ya. Tetapi saya tidak akan sungkan-sungkan memberikan kritikan terhadap terjemahan-terjemahan gitu. Jadi, misalnya kata al-haq gitu, itu nggak konsisten. Kadang-kadang diberi terjemahan yang nyata, huruf besar gitu. Tapi kalau yang nyata itu bisa membingungkan. Kenapa? Lawan yang nyata adalah yang tidak nyata, yang tidak jelas. Jadi kalau yang nyata itu, kalau dibuka bahasa Inggris itu yang dari Indonesia ke Inggris itu obvious, yang jelas gitu. Maka lebih baik nggak terjemahkan, atau yang real atau the reality, yang huruf besar, ya, bahasa Inggris realitas itu. Kenapa? Yang real itu, yang real wujudnya hanya al-haq. Selain dari al-haq tidak real. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Said, ya, sebagai bayangan, manifestasi gitu. Jadi banyak catatan saya sebenarnya. Salah satunya hadis yang sering dikutip itu halaman, ini saya lihat dulu nih, halaman 267 dan 351 itu hadis yang sering dikutip oleh para sufi, ya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi, kan? Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, dan seterusnya. Itu terjemahan yang akhir itu terpotong. Bukan hanya terpotong, itu juga ada yang salah gitu. Misalnya, aku Allah, ya, tangannya yang dipakainya untuk menghantam. Emang kerja tangan itu menghantam? Sepertinya kasar banget, ya. Itu memegang, itu bukan menghantam. Dan seterusnya. Dan aku pula kakinya yang dipakai untuk berjalan. Tapi lanjutannya itu tidak ada, padahal di teks Arabnya itu ada teks Arabnya, misalnya wa in sa'alani a'taituhu, itu enggak diterjemahkan. Wala in ta'adzani la
zannahu itu enggak diterjemahkan ke belakang, titik-titik aja. Jadi itu. Jadi saya maaf Pak Said, karena saya mengkritik Pak Said ya. Kalau saya mengkritik pribadinya, saya kuala nggak berani. Tapi kalau secara akademis itu kan dibolehkan aja gitu. Jadi tuh. Saya tadi sudah katakan bahwa tasawuf karena menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan ramah, itu dikagumi bukan hanya oleh orang-orang Muslim, tetapi juga oleh orang non-Muslim. Ya, di sini saya berikan ada 3 contoh itu. Satu Romo Katolik, ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Ya, dia sangat menghargai, memberikan apresiasi terhadap tasawuf gitu. Dia mengutip ucapan Robi'ah Al-Adawiyah gitu. Nggak usah saya bacakan syairnya karena waktu terbatas ya. Jadi terus dia sebagai bandingan dia juga menampilkan ya mistikus Kristen Francis Assisi gitu loh. Yang dari Italia dia bilang memang para sufi itu penebar kedamaian, dia bilang, bukan hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain gitu. Francis Assisi menurut dia itu tidak setuju dengan perang salib gitu. Jadi menarik bagi saya nih. Jadi para sufi itu dan para mistikus itu ketemu. Jadi ini selama saya misalnya diberi tugas untuk mengajar mistisisme dalam agama saya baca Bhagavad Gita, baca Tao Te Ching, ketemu gitu loh. Ketemu. Jadi kalau orang mempelajari ini itu nggak akan ada permusuhan, nggak ada kekerasan, benci, saling membenci, berita bohong dan seterusnya nggak akan ada ya. Tapi kan sulit ya. Dan juga misalnya chairman, ketua ya, the Muhyiddin of Ibnu Arabi Society itu juga begitu. Dia dalam perbincangan santai dengan saya di Oxford tahun 2007, dia mengatakan kepada saya tentang ya bagaimana sih citra Islam di Barat ya dan khususnya di Inggris gitu. Dia bilang pada saya kalau orang Barat itu mendengar kata Islam asosiasinya apa? Jelek, buruk, kekerasan gitu loh, terorisme, peledakan bom, pembajakan, pembantaian, termasuk orang yang nggak berdosa. Itu dia bilang begitu. Ya kita maklum aja memang ada seperti itu walaupun hanya dilakukan oleh segelintir orang. Gitu. Kan tidak semua orang Islam, Muslim seperti itu. Lalu dia bilang, tapi kalau orang Islam dengar Rumi, Ibnu Arabi atau Sufisme, wah suka itu. Suka, beda ya. Jadi dia bilang Sufism is peaceful. Jadi Sufisme itu damai atau penuh kedamaian. Padahal dia bukan Muslim. Jadi karena dia memang mempelajari, bukan hanya mempelajari, tetapi juga menghayati tasawuf Ibnu Arabi. Saya juga pernah misalnya diceritakan oleh seorang perempuan yang kemudian jadi supervisor saya di Bishara School di Scotland. Dia bilang gini, setelah saya ini bahasa Indonesianya, setelah saya membaca karya-karya Ibnu Arabi tentunya dalam bahasa Inggris ya, Ibnu Arabi's works ya, dia bilang change my life. Jadi karya-karya Ibnu Arabi itu telah mengubah kehidupan saya. Ini bagi saya juga luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi saya kembali kepada ini Tina Petrova. Jadi itu orang Kanada, perempuan Kanada, dia aktris ya. Aktris dan produser film, seniman juga. Dia saya baca di internet, lalu saya copy, dia mengatakan gini, bahwa dia pernah ya mengalami kecelakaan yang mendatangkan penderitaan yang nggak hilang-hilang gitu. Lalu dia berdoa, setelah dia berdoa, dia bermimpi ketemu Rumi. Wah, bermimpi ketemu Rumi. Lalu Rumi bilang sama dia,
agar dia membuat mengadakan festival tentang Rumi gitu ya saya lupa itu di Amerika di mana tuh. Lalu dia buat konsultannya yaitu Kabir Helminski. Kebetulan guru saya yang pernah datang ke Indonesia. Kabir Helminski itu adalah salah seorang syekh ya, tarekat Maulawiyah yang sekarang tinggal di Amerika. Yang menarik lagi adalah bahwa dia banyak murid, bukan dari Muslim, tapi justru lebih banyak dari non Muslim itu ya. Jadi dia menarik bagi saya. Jadi dia bilang setelah bertemu Rumi dalam mimpi gitu, dan Rumi memintanya untuk mengadakan festival di Toronto. Maaf, ingat saya sekarang di Toronto, dan dia membuat atau mempersiapkan festival itu dan sukses. Dan ternyata festival itu membuat puisi Rumi makin populer, khususnya di Amerika dan Kanada gitu. Di sini perlu saya kemukakan bahwa Ibnu Arabi itu adalah formulator, itu istilahnya Kabir Helminski, formulator yang merumuskan gitu ide-ide tasawuf gitu. Dan sedangkan William Chittick itu mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu adalah sufi yang paling banyak pengaruhnya pasca dia sampai sekarang. Kenapa? Karena semua ide atau konsep-konsep kunci tasawuf, dia sendiri nggak pernah menyebut tasawuf falsafi, tasawuf gitu. Itu nggak ada yang baru, semua dari dia. Misalnya tadi yang disebut Pak Akil itu Tajali, ya, Al-Aqyan, As-Sabitah, Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadi dan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, Haqiqatul Muhammadin, ada lagi Al-Walaya, Khatmul Aulia. Ya sebelumnya sudah ada, tetapi dia punya khusus Khatmul Walaya Al-Muhammadiyah. Jadi penutup kewalian di lingkaran Muhammad. Itu ada yang bilang Ibnu Arabi sendiri, dan sulit dibantah, kata Chittick itu. Kenapa sulit dibantah? Karena memang konsep-konsep kunci tadi nggak ada yang baru. Kalau ada yang baru bisa dibantah, tapi susah kan? Jadi gitu. Kemudian saya ingin ini dengan Pak Akil, mungkin saya kurang setuju atau tidak setuju dengan akhlak itu bukan tasawuf, tapi oke lah, tapi tidak terpisah dari tasawuf. Bahkan Ibnu Arabi itu menjelaskan ya, apa sih definisi tasawuf. Pak Akil enggak, cuma pendek aja, enggak dijelaskan lebih lanjut. Al-khuluq al-ilahi udah. Coba kalau ada di catatan saya, itu kalau kita baca definisi tasawuf dan penjelasan lanjutan, kita akan berkesimpulan bahwa tasawuf tidak mungkin ada tanpa Al-Quran. Jadi dia bilang gini nih, dia sendiri membuat pertanyaan dan di bagian lain tanpa pertanyaan, tapi intinya begini, at-tasawuf huwa at-takhalluqu bi akhlaqillah. Tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa sih pakai kata Allah kok nggak yang lain gitu? Karena kata Allah itu adalah al-ismul jami', nama yang mencakup semua nama. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu sudah tercakup semua nama yang lain, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahirul, Al-Batin, Al-Qabid, dan seluruhnya semuanya udah tercakup di situ. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah, berarti berakhlak dengan semua nama Allah, berakhlak dengan semua nama Allah, berakhlak dengan semua sifatnya. Ya itulah tasawuf menurut Ibnu Arabi. Lalu Ibnu Arabi mengatakan bertasawuf ya, berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran. Gitu dia bilang. Kenapa? Dia dalam satu teks itu Al-Quran sifatullah. Jadi kalau orang berakhlak dengan akhlak Allah itu sama dengan berakhlak dengan Al-Quran.
dan sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad ditanya oleh orang, ya Aisyah ya, apa sih akhlak Muhammad? Jawab Aisyah, ya Quran gitu. Jadi itu Quran. Jadi takhlaqu bi akhlaqillah itu sama dengan berakhlak dengan ya Al-Quran, sama dengan, dan itulah tasawuf. Jadi berakhlak dengan Al-Quran ya itulah tasawuf. Nggak mungkin ada tasawuf tanpa Al-Quran gitu. Jadi ini ada lagi yang mungkin yang kritik juga, ada pernyataan Pak Said itu dalam disertasinya sekarang kan sudah diterjemahkan ya, ada. Jadi wahdatul wujud itu disebut panteisme, itu sebenarnya nggak tepat ya, karena pengertian panteisme itu macam-macam gitu. Kecuali kalau pengertian panteisme itu kita ubah gitu. Jadi itu ada seorang sarjana dan filosof Amerika yang membuat definisi tasawuf yang baru ya, dia nggak setuju dengan definisi tasawuf yang lama, definisi panteisme yang lama, karena menyamakan Tuhan dengan alam. Apalagi materialisme itu kan dianggap panteisme juga, tapi panteisme yang sifatnya fisik, material gitu loh. Jadi dia bilang tidak bisa dipakai definisi panteisme yang lama, maka dia mengusulkan definisi yang baru. Definisi yang baru itu adalah bahwa panteisme adalah punya paradoks. Paradoks tadi kan sudah juga ya, zahirul batin itu kan tanzih tasbih. Jadi kalau ditanya Tuhan itu makhluk alam, jawabnya apa sih? Ya tapi enggak gitu loh. Jadi iya, tapi bukan dia. Huwa la huwa. Saya kira ketawa deh Pak Said. Jadi dia ya, karena kan Tuhan kan beda dengan kita. Kalau saya misalnya melihat foto Pak Said, wajahnya di foto di lukisan atau foto gitu, itu Pak Said tapi bukan Pak Said gitu. Tapi karena itu gambarnya doang gitu, fotonya doang, tapi ya kan beda lah foto dengan itu. Jadi itu gampangnya itu untuk menjelaskan definisi itu. Jadi dia bilang ya Tuhan itu identik tetapi tidak identik. Dia bilang itu definisi yang cocok untuk wahdatul wujud, atau yang cocok dengan contoh-contoh, tapi di situ dia tidak menyebut contoh wahdatul wujud, tapi dia memberikan contoh filsafat Upanishad. Jadi dan Spinoza ya, jadi bilang orang awam aja tahu kok bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Apa orang secerdas Spinoza dan juga penulis atau Spinoza bukan orang bodoh, dia bilang justru itu puncak dari pengalaman spiritual, dari pengalaman mystical ya di dunia. Dia bilang seperti itu. Jadi itu terkait dengan jadi jangan saya kembali kepada jangan dianggap tasawuf itu berasal dari luar lalu disambut, disempurnakan, enggak, itu dari dalam. Dari Allah. Kenapa? Karena ilmu yang diterima oleh para wali Allah adalah al-ulum, ilmu-ilmu ya, al-ulum al-mauhubah, bukan al-ulum al-muktasabah. Kalau al-ulum al-mauhubah itu adalah ilmu-ilmu yang diterima langsung dari Allah. Jadi itu para wali. Ya mungkin ilmu itu disebut ilmu laduni atau ma'rifah, melalui ma'rifah, kasyaf. Jadi bukan karyanya sendiri juga. Futuhat Makkiyah sendiri Pak Akil bilang itu bukan hasil tulisan dia, tangan dia, tapi itu dari atas gitu. Dari Allah lah, dibimbing ya, dan fususul hikam juga begitu, didiktekan, diberikan oleh Nabi Muhammad yang secara tidak langsung itu juga berasal dari Allah. Jadi wahdatul wujud itu bukan dari luar Islam lalu disempurnakan dan diberi dalil-dalil Quran, bukan. Jadi dari Allah. Maka ya, saya setuju dengan Syed Hussein Nasr. Dia pernah bilang gini. Jadi the origin of Sufism, dia bilang, tidak lain dari Allah. Jadi kan ini sesuai dengan silsilah
silsilah dalam tarekat itu kan yang paling tinggi kan Allah kan, lalu di bawahnya malaikat ya, kemudiannya Nabi ya, Nabi Muhammad, terus ke bawahnya karena ada Ali atau Abu Bakar dan seterusnya kan. Jadi dari Allah itu, bukan dari Yunani, bukan dari India atau dari Cina. Jadi begitu. Lalu dia bilang kalau itu dari Allah, tapi wahyu dari Allah itu kan melalui Muhammad. Tapi Muhammad di sini adalah Muhammad bukan yang fisiknya. Dia menggunakan istilah kalau nggak salah sih inner reality. Jadi realitas batiniah Muhammad itulah yang menerima kalamullah. Gitu. Jadi dan kemudian kalamullah itu disebarkan ke seluruh dunia gitu. Jadi itu. Terkait dengan, saya nggak perlulah mengulang lagi apa yang dikatakan Pak Said tadi, bahwa wujud hakiki itu hanya satu, yaitu al-haq. Selain dari itu tidak punya wujud kecuali hanya sebagai manifestasi, tajalli, teofani, macam-macam lah. Ada yang bilang bayangan, zillullah ya macam-macam. Itu kan semua kan simbol-simbol. Bagaimana sih hakikatnya, kita nggak bisa menggambarkannya gitu. Dan saya setuju juga, misalnya dengan pendapat Syed Hussein Nasr, dia bilang, ini ada dalam kutipan saya, tapi saya nggak perlu lihat lah, bahwa wahdatul wujud itu adalah doktrin sentral yang merupakan konsekuensi langsung dari syahadat pertama kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dia bilang gitu, benar. Karena itu dalam disertasi saya pernah saya mengatakan bahwa wahdatul itu adalah manifestasi tauhid paling tinggi gitu lah. Karena nggak ada dualisme di situ. Kalau masih ada dua wujud itu tauhidnya belum sempurna, itu masih dekat-dekat kepada syirik lah gitu. Jadi ini luar biasa nih. Jadi terus saya kira tasawuf ini harus memberikan kontribusi untuk kemanusiaan. Itu dalam makalah saya juga ada. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa tasawuf menebarkan kedamaian, kesatuan, kesejukan, menebarkan kasih sayang, keramahan, persaudaraan, persahabatan, dan seterusnya. Itu benar. Di samping juga menebarkan, mengajarkan, misalnya untuk memelihara. Jadi bukan hanya memelihara perdamaian, persaudaraan sesama manusia, tapi juga lingkungan. Itu juga ada di dalam kutipan saya. Dia bilang, sekarang kan banyak ya, di zaman sekarang, banyak krisis ya. Krisis, ada peperangan, ada permusuhan, ada kekerasan, saling benci, berita bohong, saling menggertak gitu. Itu kan mengganggu kemanusiaan. Yang saya maksud kemanusiaan di sini adalah kualitas dan martabat manusia. Tetapi bukan hanya itu, tapi yang plus ya, bahwa tasawuf juga menekankan dalam hal ini sebenarnya takwa, tapi yang berdampak ya, berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada hubungan sosial dan spiritual. Di sini saya tampilkan ada 3 kisah gitu. Kisah pertama itu adalah kisah Abu Yazid. Jadi, Abu Yazid itu adalah salah seorang tokoh yang paling banyak dikutip oleh Ibnu Arabi. Jadi paling banyak dikutip itu karena dia dianggap wali kekasih Allah. Misalnya ketika menjelaskan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, itu dia mengambil pendapat Abu Yazid. Pada suatu hari
Abu Yazid itu pernah ditanya, ya, bima ataqarrabu ilaika, itu dia tanya langsung kepada Tuhan, bukan kepada kiai, bukan kepada ulama, bukan kepada ustadz, tapi langsung pada Tuhan. Terus lalu dijawab oleh Tuhan, faqala lahul haq, utruk nafsaka wa ta'ala. Jadi itu dan seterusnya, tinggalkan dirimu dan datanglah kepadaku. Ini nanti kefana itu, meninggalkan sifat-sifat buruk dan bahkan bukan hanya sifat buruk, tapi diri sendiri juga ditiadakan. Itu. Lalu saya kembali ke cerita tadi. Cerita yang saya temukan di dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikisahkan bahwa Abu Yazid, ya, pada suatu hari mencuci pakaian di padang pasir yang tidak ada jemuran, tidak tempat menjemur, nggak ada. Dia bersama salah seorang sahabatnya bilang gini, ya kalau nggak ada tempat jemur, udah jemur saja di dinding tembok yang ada tanaman anggur. Lalu Al-Halad bilang, jangan, gitu. Karena itu merusak tembok orang, gitu. Lalu sahabatnya tadi mengatakan, wah udah kalau gitu jemur aja di pohon. Lalu maka Al-Halad bilang gini, jangan, karena itu merusak pohon dan merusak ranting-rantingnya. Lalu sahabatnya tadi juga, wah kalau gitu udah pindah aja. Kalau gitu udah jemur saja di atas rumput yang hijau. Kata Al-Halad, jangan, karena rumput yang hijau itu adalah makanan hewan, jangan dirusak. Jadi ini contoh kecil ya. Jadi ada dua contoh lagi, karena waktu terbatas. Jadi 2 menit lagi, apa namanya, itu salah satu, itu di bab takwa diceritakan. Jadi takwa itu berhati-hati, sadar ya, tidak lalai itu. Jadi memelihara diri ya, dan memelihara alam, memelihara orang lain, memelihara diri agar dekat pada Allah ya secara vertikal, tetapi juga memelihara diri dan alam. Jangan merusak alam. Jadi itu bagian dari takwa. Jadi seperti saya katakan tadi, kisah-kisah yang saya tampilkan tadi itu di dalam bab takwa. Jadi memang itu cocok dengan arti takwa seperti saya buka di dalam kamus, memelihara, ya apa, waspada, hati-hati gitulah. Ya. Saya kira karena waktu terbatas, maka cukup dulu saya kira, karena baik. Ya ada pembicara lain, Bang Fakhri ya, saya sebut dia Bang bukan Mas karena dia orang Sumatera. Gitu. Jadi saya sangat salut kepada Pak Akil itu, karena menulis buku, dan buku ini langka, dan sulit dipahami. Dan harus berhati-hati, seperti dikatakan Pak Said itu, saya ingat itu pesan Kiai Hadi Muslih bin Abdurrahman ya, Meranggen ya. Jadi karena dalam tasawuf itu banyak ungkapan yang aneh-aneh atau yang dianggap aneh, itu sebaiknya tidak dibaca oleh orang-orang yang orang awam lah. Maka kalau nggak mampu ya udah berhenti aja di situ gitu loh. Ya udah, jangan mencaci maki para sufi. Udah berhenti di situ, lalu mohon ampun kepada Allah gitu, supaya lain kali bisa dipahami. Gitu. Saya kira nasihat atau peringatan Kiai Muslih dan bin Abdurrahman
Meranggen itu sejalan dengan peringatan yang diberikan oleh Abdul Somad Al-Filimbangi dalam karyanya Sayrus Salikin. Abdul Somad Al-Filimbangi mengingatkan agar gitu karya-karya yang memang diperuntukkan oleh para salik kelompok tertinggi itu disebut Al-Muntahi, itu tidak boleh dibaca oleh kelompok pemula yang disebut Al-Muqtadi dan kelompok menengah yang disebut Al-Mutawasid. Udah nggak boleh diajarkan. Kalau kelompok paling tinggi Al-Muntahi itu boleh karena dia udah lewat. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Baik. Di dalam makalah itu ada juga ya ada contoh saya tentang apa namanya ucapan-ucapan yang aneh termasuk al-halad ya. Nanti baca sendirilah. Ya. Seperti Anal Haq nanti baca sendiri. Jadi kalau itu dibela oleh Rumi, kalau yang membela oleh Rumi itu di mata saya wali itu. Kalau yang membelanya kiai-kiai kecil yang ikut campur tangan berpolitik rebutan kekuasaan ya saya ragu itu. Tapi kalau Rumi enggak ragu saya. Pasti ya. Ya. Jadi dia membela ucapan al-halad, Anal Haq itu. Jadi al-Haq itu yang dia sebut dengan al-istighraq, ketenggelaman dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu ibarat lautan ya. Kalau tenggelam ke dalam Tuhan seperti garam tenggelam ke dalam laut, dia hilang. Yang ada cuma lautan, garamnya hilang gitu. Jadi kira-kira seperti itu, tentu nggak persis. Terima kasih Pak Kausar. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga Pak Said Akil Sirot sehat selalu dan makin produktif ya menulis. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Kausar, saya kira catatannya luar biasa. Di samping memberikan konteks juga terhadap karya ini, juga ada beberapa komentar soal penerjemahan, kemudian ada ketidaksetujuan dengan Kiai Said soal tasawuf dan akhlak. Mungkin nanti Buya bisa memberikan tanggapan setelah Mas Fahri memberikan komentar terakhir. Silakan Bang Fahri, tadi gak boleh dipanggil Mas ya, Bang Fahri. Sudah ada tulisan yang cukup tebal juga. Beliau mengutip salah satu ungkapan yang tadi juga disampaikan oleh Kiai Said soal tasawuf Ibnu Waqtih. Silakan, saya nggak tahu bagaimana Bang Fahri memberikan perspektif mengenai buku ini, karena beliau seorang antropolog yang juga saya kira mempunyai pemahaman terhadap dunia tasawuf, meskipun apakah sebagai pengamal atau sebagai pengamat itu nanti beliau yang cerita. Silakan Bang Fahri. Atau Bang Hayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya minta belakangan? Karena saya mau belajar. Tapi sebelumnya Han, tolong difoto ini, mumpung ada Kang Agil. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini diskusi yang paling ramai ya diikuti oleh khalayak, sampai ya ada seorang peserta paling muda namanya Akmal bin Pohan gitu. Ikut di dalam diskusi ini walaupun melalui Zoom. Oke, saya sudah menulis ya di sini. Nanti saya ceritalah. Tapi begini, saya mau singkat saja dulu. Akhirnya saya paham tentang sistem gagasan Kang Agil justru ketika beliau bicara. Gitu. Jadi kalau saya mau menyederhanakannya adalah telah terjadi dialog ya tunggal antara Khalik ya. Tunggal namanya Khalik ya. Lalu kemudian Khalik ini ya
merangsang dirinya untuk bertanya siapa dia. Nah, rangsangan itu kemudian menimbulkan, kalau dalam bahasa saya, repercussion, gitu. Jadi reperkusi itu apa?